Pemirsa, viral di media sosial, pengemudi ojol mencoba mempertahankan sepeda motornya yang diangkut oleh Dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Motor pengemudi ojol tersebut diangkut saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Saya butuh uang, anak saya sekolah, saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwokerto. Tapi bapak aja bilang ada kebijakan. Tolong pak, tolong. Sambil menenteng pesanan pelanggan, seorang pengemudi ojol memohon kepada petugas Dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun motornya tetap dibawa petugas. Belum pak, lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong. Diketahui motor pengemudi ojek online itu diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil pesanan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Usai kejadian, sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online tersebut. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengembalikan sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu, dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak Dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu yang saya pikirkan. Cuma Sulis Agung Wibowo selaku pengemudi ojol juga berpesan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tidak parkir sembarangan saat mengambil pesanan agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon video pengemudi ojol yang motornya terkena razia parkir liar. Menurutnya proses penertiban akan terus dievaluasi dan juga membutuhkan waktu. Oke, Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepatlah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Tapi Pemirsa, polisi masih memburu pelaku penculikan dan juga penyekapan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya polisi berhasil menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi terleher terjerat kain spray di rumahnya di Jalan pada Mulia 7 Angke Tambora, Jakarta Barat. Tim kepolisian dari Polsek Tambora bergerak cepat dengan berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan yang merupakan suami siri korban.
Warga gang permukiman padat penduduk Jalan Padamulya 7, Tambora, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa mendapati sesosok mayat perempuan Romdanah atau biasa akrab dipanggil dengan Iyung, usia 37 tahun, ditemukan tewas di kursi ruang tamu rumah. Kondisi korban meninggal dunia dengan kondisi leher terjerat kain spray. Peristiwa ini terjadi saat anak korban yang masih berusia 5 tahun mendatangi adik ipar korban dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Petugas kepolisian sektor Tambora turut berada di lokasi ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak butuh waktu lama, kurang dari sehari pembunuh Iyung ditangkap tanpa perlawanan. Sebelum terjadinya pembunuhan antara korban dan pelaku sempat terlibat keributan cekcok mulut yang berujung tewasnya korban. Anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu di bangku lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat. Ternyata benar dia lagi duduk ya, setengah duduk. Tapi tangannya udah ngegelantung gitu. Suaminya sendiri sih, dugaan sih. Cekcok lah biasa, mulut Pak. Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku berinisial siapa nggak? Untuk pelaku berinisial ES dan berumur 31 tahun. Dan untuk motifnya dari pembunuhan tersebut masih kami dalami. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Pihak kepolisian masih mendalami motif terduga pelaku yang tega menghabisi nyawa istri sirihnya sendiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bus pariwisata PO Putra Perdana yang mengangkut rombongan peziarah pedagang Pasar Selomerto terbakar di Selomerto, Wonosobo. Para penumpang panik berupaya keluar dari bus menyelamatkan diri. Bus yang hendak menuju Jepara dan Kudus ini tiba-tiba terbakar hanya sekitar 100 meter dari titik keberangkatan di Pasar Selomerto. Awalnya, percikan api muncul di dalam kendaraan, diduga akibat korsleting di kabin penumpang. Dugaannya itu awalnya waktu mengecas powerbank langsung beberapa penumpang ada yang merasakan ada bau gosong, ada kepulan asap, lalu untuk para penumpang langsung turun dari bis seperti itu. Untuk penumpangnya itu rombongan dari pedagang pasar, itu tujuan ziarah ke Jepara sejumlah 50 orang penumpang. Api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban, bus yang hangus terbakar dibawa ke unit laka Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Belur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau,
Gusti Yenosa, iNews melaporkan.